The external assessment. Jadi external assessment itu kita akan menganalisis kondisi eksternal daripada perusahaan untuk mengetahui peluang dan ancaman. Nah, secara komprehensif di dalam manajemen strategik, ya, dalam model manajemen strategik, proses manajemen strategik ini adalah ini kita kemarin sudah merumuskan visi dan misi tujuan perusahaannya, ya. Kemudian bagaimana strateginya, kemudian kita implementasikan. Nah, secara umum akan seperti ini sampai dengan pengukuran hasil kinerja. Namun demikian ketika kita menyusun visi, misi dan juga tujuan kita tidak bisa dilepaskan dari audit eksternal dan audit internal. Jadi kita akan mengetahui bagaimana posisi ini, ya, peluang, ancaman, serta ini, ya, kekuatan sama kelemahan. Kalau kekuatan kelemahan itu ada di audit internal, kemudian kalau peluang sama ancaman itu ada di ini, ya, di audit eksternal atau analisis eksternal. Baik, untuk pada kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan audit eksternal atau ini, ya, biasa disebut dengan external assessment, ya. Apa itu external assessment gitu, ya? Jadi kita lihat tujuan daripada dan juga alat-alat analisis yang digunakan. Jadi ketika kita menganalisis eksternal nanti ada 3 analisis yang bisa kita gunakan, 3 alat analisis yang bisa kita gunakan. Nah, tujuan daripada analisis eksternal itu sendiri apa? Yaitu mengidentifikasi peluang serta ancaman. Kemudian juga memperoleh potensi keuntungan dari peluang usaha dan meminimalkan terjadinya risiko kerugian yang ditimbulkan oleh ancaman. Jadi di sini bagaimana sebenarnya potensi daripada perusahaan ini gitu, keuntungan sebesar apa gitu, ya, gitu kita bisa melihatnya atau menganalisisnya dari analisis eksternal. Kemudian juga mengembangkan daftar yang terbatas tentang peluang yang dapat memberi manfaat dan ancaman yang harus dihindari. Jadi di sini dari analisis eksternal kita akan mengetahui peluang daripada perusahaan kita gitu, ya, juga untuk mengetahui ancaman untuk sustainability daripada perusahaan kita, sehingga bagaimana perusahaan kita ini bisa eksis. Kemudian bagaimana hubungan antara ini, ya, key external first, ya, jadi ini, ya, kunci indikator eksternalnya dengan organisasi ataupun di sini bisa dengan perusahaan. Apa aja tuh kondisi eksternal yang harus menjadi perhatian bagi perusahaan? Yang harus menjadi perhatian bagi perusahaan di kondisi eksternal itu meliputi economics, social culture, demografi, environment gitu, ya. Kemudian politik, legal, hukum, ya, government, pemerintah juga ini, ya, terlibat dalam hal ini, harus kita analisis. Kemudian kalau pemerintah terkait apa? Kebijakan pemerintah seperti apa terkait dengan bisnis yang kita masuki. Kemudian juga teknologinya, kemudian juga kompetitifnya seperti apa. Nah, dari semuanya ini kalau kita identifikasi di dalam perusahaan, kita harus menganalisis tentang kompetitornya siapa, suppliernya bagaimana, distributor, kreditor, customer, employee, komunitasnya, ya. Jadi community dalam artian di sini adalah masyarakatnya, ya, yang pengguna produk kita. Kemudian manajer, stockholder, ini, ya, labor union, jadi peluang untuk ini, ya, tenaga kerjaan, kemudian pemerintah, kemudian asosiasi perdagangan. Nah, itu sampai dengan ke produk, service, market, ya, lingkungan itu, ya, lingkungan natural environment, jadi lingkungan yang ada. Nah, ini semua akan menentukan posisi organisasi, bagaimana peluang dan ancaman daripada perusahaan atau organisasi ini eksis di ini keberadaannya. Alat analisis yang kita bisa gunakan, ya, untuk analisis eksternal ini ada 3, ya. Yang pertama itu adalah analisis struktur industri. Kemudian yang kedua adalah analisis vice force. Kemudian yang ketiga itu adalah analisis stable, ya. Jadi 3 alat analisis ini kita bisa menggunakannya untuk menganalisis dari ini
external assessment, jadi audit eksternal daripada keberadaan perusahaan kita. Yang pertama adalah analisis struktur industri. Tujuan daripada analisis struktur industri itu adalah melalui pemahaman struktur industri di mana perusahaan ini berada, sehingga perusahaan ini mampu untuk mengidentifikasi strategi mana yang dapat diterapkan agar dapat memaksimalkan peluang untuk memperoleh keunggulan kompetitif yang berasal dari karakteristik masing-masing industri. Nah, kalau kita melihat dari struktur industri, kategori daripada struktur industri itu mulai dari fragmented industri ya, jadi industri mulai ini ya dikembangkan, ini ya mulai dimasuki, kemudian emerging industri, mulai tahap perkembangan ya, kemudian pada tahap mature industri, jadi industri sudah posisi ini ya di puncaknya sudah tumbuh gitu ya, kemudian ada di posisi declining industri. Nah, bagaimana kita menentukan strategi ketika industri kita berada di masing-masing struktur industri ini? Yang pertama yaitu terkait dengan fragmented industry. Struktur industri yang terdiri dari sejumlah besar industri kecil atau sedang dan tidak ada perusahaan yang memiliki pangsa pasar dominan dalam industri tersebut. Misalkan nih industri furniture, rumah makan dan industri kerajinan. Jadi di sini kita berada dalam industri yang ini ya, di pangsa pasarnya itu dominan, jadi spesifik di sini. Nah, faktor penyebab industri menjadi terfragmentasi itu adalah karena rendahnya hambatan masuk ke industri. Dalam industri tersebut terjadi diseconomies of scale, kemudian kebutuhan pelanggan yang dilayani ini bersifat sangat khusus. Nah, sehingga bagaimana strategi kita kalau ternyata industri kita itu berada dalam industri yang fragmented industri ini. Strategi kita ketika untuk mempertahankan atau sustainable daripada perusahaan, kita bisa melakukan yang dengan strategi konsolidasi atau dengan melakukan pembukaan usaha di beberapa tempat. Kemudian bisa juga dengan strategi franchising, jadi atau waralaba gitu ya, karena di sini konsumen kita adalah spesifik gitu ya. Sehingga bagaimana untuk eksistensi daripada perusahaan kita harus melakukan strategi ketika perusahaan ini kita sudah identifikasi memang benar-benar berada di dalam industri fragmented industry. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau berada di dalam emerging industry? Industri yang baru tercipta atau tercipta kembali akibat adanya inovasi teknologi atau mungkin perubahan permintaan atau karena munculnya kategori kebutuhan konsumen yang baru. Misalkan ini akan lebih banyak di industri mikroprosesor, komputer, telekomunikasi ya. Jadi di sini memang cepat sekali ini perkembangannya gitu ya. Strategi yang bisa kita pakai ketika industri kita itu ada di ini ya, emerging industry, struktur yang emerging industry itu bisa dengan technological leadership, bisa juga dengan penguasaan aset-aset strategis, bisa juga dengan switching cost, jadi meminimalisir daripada cost kita ya. Kemudian yang berikutnya adalah mature industry. Industri ini berada dalam tahap emerging industry seiring waktu memasuki ke tahap mature industry ya. Jadi dia sudah berada di pertumbuhan ya. Jadi di sini mulai melambatnya pertumbuhan permintaan industri. Berkembangnya pelanggan yang terbiasa melakukan pembelian ulang. Kemudian menurunnya peningkatan kapasitas produksi, menurunnya peluncuran produk atau jasa baru, menurunnya profitabilitas perusahaan dalam satu industri. Strategi yang harus kita lakukan ketika kita sudah berada pada mature industri adalah dengan inovasi produk. Jadi misalkan industri yang deterjen yang dimasuki oleh Unilever. Ataupun misalkan kita contohnya produk
Unilever kayak pasta gigi gitu ya. Itu kan inovasinya selalu berkembang meskipun di situ ada juga pelanggan yang ini ya tetap setia dengan produk Unilever yang pertama gitu ya, yang misalkan Pepsodent yang putih gitu ya. Sekarang kan di pasaran banyak yang dengan rasa macam-macam sehingga dia melakukan inovasi produk gitu ya, menyesuaikan kebutuhan pasar agar apa? Agar kondisi perusahaan itu tetap bisa eksis. Kemudian juga bisa melakukan invasi proses produksi. Jadi ini ya dengan melakukan invasi, jadi perluasan ya di sini dalam proses produksinya. Kemudian yang terakhir adalah ketika perusahaan kita berada di posisi declining industry. Industri yang mengalami penurunan penjualan secara absolut dalam jangka panjang. Jadi declining itu udah perusahaan itu sudah posisi dia itu mengalami penurunan. Strateginya itu bisa dengan harvesting. Jadi secara perlahan-lahan menarik diri dari industri yang saat ini dijalani, serta sedapat mungkin memperoleh keuntungan selama fase pengunduran diri. Atau mungkin di sini ya, selain menarik diri juga mungkin dengan strategi bagaimana kalau masih memungkinkan dengan melakukan inovasi produk itu ketika perusahaan sudah posisi declining. Namun ketika sudah declining nampaknya akan lebih sulit ya untuk inovasi sehingga inovasi itu dilakukan oleh perusahaan ketika dia sudah memasuki ini apa fase yang masuk di dalam struktur industri yang maturity gitu ya. Ketika maturity harus sudah melakukan inovasi produk agar apa? Ketika declining itu sudah ada ini produk penggantinya yang produk mengalami declining tersebut sehingga perusahaan bisa tetap eksis. Nah, itu tadi yang pertama terkait dengan analisis struktur industri. Analisis yang kedua yaitu dengan analisis 5 force. Tujuan daripada analisis 5 force di sini adalah mengidentifikasi adanya ancaman yang berasal dari 5 kekuatan di dalam suatu industri. Nah, 5 kekuatan yang ada di dalam suatu industri itu apa? 5 kekuatan yang ada di suatu industri itu meliputi yang pertama adalah persaingan antar perusahaan sejenis, kemudian kekuatan tawar-menawar penjual atau pemasok, ya, karena kalau penjual sama pemasok itu kan akan menentukan ini ya kualitas daripada produk kita, pada akhirnya menentukan harga jual daripada produk kita, sehingga di sini sangat berperan dalam menentukan tingkat persaingan daripada perusahaan kita. Kemudian potensi pengembangan produk substitusi, jadi produk pengganti ya. Jadi ketika perusahaan kita itu sudah produksi barang, pasti ada produk substitusinya. Jadi produk substitusi itu adalah produk pengganti yang fungsinya sama gitu. Kemudian kekuatan tawar-menawar pembeli atau konsumen. Kemudian yang terakhir adalah kemungkinan masuknya pesaing baru. Nah, ini harus diwaspadai oleh perusahaan. Nah, semua kelimanya ini harus dianalisis dalam perusahaan menentukan peluang serta ini ya, antisipasi terhadap ancaman yang timbul. Kemungkinan masuknya pesaing baru. Jadi potensi pesaing ini dapat dilihat dari sumber daya yang dimiliki oleh calon pesaing. Misalkan sumber daya yang dimiliki oleh Unilever ini dapat dianggap sebagai ancaman potensial bagi Indofood ya. Jadi kemudian Unilever memiliki sumber daya yang memadai untuk memasuki bisnis ya. Bisnis yang sebelumnya mungkin menjadi bisnisnya dari pihak Indofood ya. Misalkan kayak minuman ringan, mie instan gitu ya. Ini kan memang produk ini ya andalannya dari Indofood. Nah, sehingga apa? Indofood sendiri juga selalu melakukan inovasi-inovasi. Bahkan sekarang kalau kita bicara tentang ini ya, produk ini ya, yang dikeluarkan oleh Indofood itu kan pesaingnya lumayan tuh dari Wing ya. Kemudian Unilever sudah masuk ke situ juga ya. Jadi terkait dengan produk-produk yang di rumah ya, jadi produk rumah tangga ya. Itu hampir semuanya itu
didominasi oleh Unilever sama Wing. Kekuatan tawar-menawar penjual atau pemasok. Terjadi ancaman bagi perusahaan ketika ketergantungan kepada satu pemasok ini semakin besar dari waktu ke waktu. Rasio konsentrasi yang tinggi memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dibanding perusahaan pasokan. Jadi kita juga harus punya ini ya, daya tawar terhadap pemasok. Karena apa? Pemasok ini akan menentukan nilai daripada produk kita gitu ya, nilai daripada produk kita, sehingga kekuatan tawar-menawar harga dengan pemasok itu sangat penting di dalam produk ini ya, kita menghasilkan produk untuk menentukan harga jual produk. Sehingga kalau kita lemah dalam tawar-menawar dengan pemasok, otomatis biaya produksi kita akan tinggi dan juga harga jual kita akan tinggi. Nampaknya kalau seperti itu mungkin pesaing kita bisa melempar produk dengan harga yang lebih ini ya, yang lebih rendah. Maka kalau pesaing kita ininya harganya lebih rendah, tentunya kita akan kalah di dalam persaingan. Berikutnya adalah persaingan antar perusahaan sejenis. Tingkat persaingan yang tinggi ini dapat menurunkan pangsa pasar, terlebih produk yang dihasilkan ini dipersepsikan sama oleh pembeli. Jadi kalau kita lihat, kita persepsi daripada pembeli. Kalau bicara Indomie gitu ya, itu kan ada Indomie sendiri. Terkadang orang sekarang beli Indomie tapi yang dibeli mie sedap gitu ya. Kemudian kita bicara Rinso, padahal yang dibeli Soklin. Kita bicara Aqua gitu ya. Coba beli Aqua tapi yang dibeli misalkan ini ya apa Cleo atau Fit. Nah, yang seperti itu. Jadi di sini persepsi yang sama oleh pembeli itu atas produk kita ya, itu juga kadang-kala bisa menurunkan pangsa pasar kita. Jadi itu ancaman dari pesaing. Nah, perusahaan ini akan bertarung dengan harga sehingga bisa ini ya menekan daripada profitabilitas. Berikutnya adalah potensi pengembangan produk substitusi. Tidak hanya pada produk sejenis, tetapi juga produk tidak sejenis, tetapi dapat memuaskan kebutuhan yang sama. Jadi produk substitusi itu adalah yang fungsinya sama bagi pembeli, ini fungsinya sama. Nah, itu juga ancaman bagi kita gitu ya. Ancaman bagi perusahaan ya. Sehingga bagaimana perusahaan itu bisa mengamati produk substitusi daripada ini ya, produk yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga apa? Tidak kehilangan customer gitu ya. Jadi sehingga penting untuk loyalitas customer itu kan sebenarnya penting bagi perusahaan. Namun demikian juga kekuatan daripada produk substitusi itu terkadang juga akan ini ya menghilangkan loyalitas daripada customer sehingga repeat order tidak akan terjadi gitu ya. Nah, yang lebih bahaya lagi ketika masuk produk substitusi gitu ya, untuk pelanggan ini ya, yang baru gitu ya, itu biasanya kan akan melihat produk yang sama itu mana harga yang lebih murah ketika dia belum tahu ini merek itu ini perbedaannya ada di mana. Dan biasanya customer itu akan melakukan repeat order pada barang-barang atau produk yang dia beli yang pertama gitu. Nah, ancaman bagi produk substitusi ini penting sekali untuk diperhatikan dari perusahaan. Kekuatan tawar-menawar pembeli atau konsumen pun juga penting harus diperhatikan bagi perusahaan. Karena dapat menjadi ancaman terutama bila penjualan produk perusahaan ini hanya terkonsentrasi kepada sejumlah kecil pembeli. Ya. Jadi di sini harga yang ada di pasaran gitu atas produk kita juga harus tetap memperhatikan ya. Jadi ini masih terkait dengan produk substitusi karena memang tawar-menawar dengan pembeli, tentunya pembeli itu akan mencari harga itu kan selektif sekali gitu ya. Jadi apalagi di sini fungsinya sama, fungsi produknya sama. Nah, itu tadi
5 dari ini ya, alat analisis yang bisa kita gunakan untuk ketika kita menganalisis kondisi eksternal perusahaan dengan metode yang vice versa tadi. Nah, metode yang ketiga yang kita bisa pakai yaitu dengan analisis ini ya, staple. Analisis staple itu dengan tujuan melakukan analisis terhadap lingkungan umum perusahaan untuk mengidentifikasi sejumlah ancaman dan peluang yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan umum perusahaan. Jadi di dalam analisis staple di sini kita fokus kepada lingkungan umum daripada perusahaan. Lingkungan umumnya dari perusahaan itu meliputi apa aja? Di dalam analisis staple kita kelompokkan menjadi 2 kelompok besar ya, yaitu yang pertama analisis lingkungan industri dari ancaman dari pelaku, kemudian yang kedua adalah analisis lingkungan pesaing. Nah, analisis lingkungan industri ini meliputi apa? Yaitu meliputi sosial, ekonomi, sama hukum. Kemudian analisis lingkungan pesaing ini meliputi politik, teknologi, sama environment. Jadi 6 ini ya, 6 indikator atau 6 variabel ini harus dianalisis untuk menganalisis kondisi eksternal daripada perusahaan. Alat analisis yang digunakan untuk analisis staple ya, analisis lingkungan itu tadi, itu ada EV dan CPM. Jadi sebenarnya EV atau External Factor Evaluation Matrix gini ya, dengan CPM Competitive Profile Matrix ya, ini sebenarnya ini ya bisa dijadikan satu ya. Jadi sebenarnya ini saling terkait gitu. Perbedaannya apa? Perbedaan antara EV dan CPM ya. Faktor penentu keberhasilan di dalam CPM ini lebih luas. Mereka tidak memasukkan data yang spesifik dan faktual, bahkan berfokus pada isu internal. Faktor penentu keberhasilan dalam Competitive Profile Matrix ya, ini juga tidak dikelompokkan dalam peluang dan ancaman seperti dalam External Factor Evaluation. Dalam CPM, peringkat dan total nilai tertimbang untuk perusahaan pesaing dapat dibandingkan. Analisis komparatif ini memberikan informasi strategis internal yang penting. Jadi di sini berbeda dengan yang sebelumnya tadi. Kalau yang sebelumnya tadi cenderung ke kualitatif ya, kita analisisnya kualitatif. Di dalam alat analisis EV-CPM ini kita cenderung untuk yang kuantitatif. Jadi dari faktor-faktor atau indikator dari ini ya, analisis eksternal itu akan kita berikan bobot ya, kita berikan bobot. Namun demikian bobot itu tentunya melalui R&D di dalam perusahaan itu sendiri ya. Setiap perusahaan pasti akan memberikan bobot yang berbeda-beda atas ini ya, variabel serta indikator-indikator ya. Variabelnya mungkin sama ya, dari 6 tadi, lingkungan eksternal tadi, dari lingkungan ini pesaingnya atau lingkungan di bisnisnya. Kemudian dari variabel itu ada indikator-indikator yang ditentukan tentunya dari masing-masing unit bisnis akan berbeda ya indikatornya. Nah, kemudian kita tentukan bobotnya itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan keterpentingan daripada indikator itu di dalam sustainability daripada perusahaan. Nah, kemudian kita nilai. Nanti kita tentukan ratingnya ya di situ, dan kemudian kita akan membandingkan dengan perusahaan yang lainnya sehingga kita bisa menentukan posisi kita tuh ada di mana di tengah kancah ini ya, struktur industri. Satu persatu dari lingkungan eksternal tadi ya, yang nantinya akan kita analisis dengan EV-CPM ya. Yang pertama yaitu tentang ini ya, analisis sosial atau demografi.
Faktor penentu ini ya, faktor yang perlu dianalisis di dalam sosial atau demografi itu meliputi distribusi pendapatan, tingkat pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk menurut usia ya, mobilitas tenaga kerja, kemudian juga perubahan gaya hidup, sikap terhadap karir dan waktu senggang, tingkat pendidikan penduduk, juga tingkat kesadaran penduduk atas kesehatan dan kesejahteraan, dan juga kondisi hidup daripada penduduk. Jadi ini faktor-faktor sosial yang harus dianalisis di dalam perusahaan. Faktor lingkungan yang kedua yaitu terkait dengan teknologi. Jadi teknologi yang perlu dianalisis meliputi apa aja? Tentang teknologi yang harus dianalisis yaitu tentang biaya pengeluaran pemerintah untuk riset. Jadi di sini juga ini ya, kontribusi pemerintah di dalam pengembangan industri ini juga penting ya. Fokus industri terhadap teknologi ya. Kemudian juga siklus hidup dan kecepatan tingkat keusangan teknologinya. Kemudian tingkat penggunaan energi dan biaya energi, perubahan teknologi informasi, pengembangan penggunaan internet, perubahan mobile teknologi, dan juga peningkatan produktivitas melalui kegiatan otomatisasi. Jadi faktor daripada teknologi ini, atau saya bisa sebut ini adalah indikator-indikator daripada lingkungan teknologi yang harus dianalisis oleh perusahaan. Kemudian faktor ekonomi atau variabel ekonomi yang harus dianalisis itu meliputi apa aja? Yaitu meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, kebijakan tingkat suku bunga. Ya, kenapa kebijakan moneter tingkat suku bunga ini penting untuk dianalisis? Karena memang kita ingat bahwa sumber permodalan perusahaan ya, itu kan tidak hanya dari sumber internal ya, dari sumber eksternal itu kan juga ini penting bagi perusahaan, dan rata-rata perusahaan menggunakan atau ini ya, di dalam permodalannya itu ada sumber modal eksternal, yaitu dari mana? Dari hutang. Sehingga apa? Kalau sumber permodalannya dari hutang, tentunya di sini akan terkait dengan kebijakan pemerintah, terkait dengan tingkat suku bunga dan juga kebijakan moneter pemerintah. Kemudian besarnya belanja pemerintah, mungkin ada alokasi enggak untuk kontribusi terhadap perkembangan bisnis di industri yang kita masuki. Kemudian terkait kebijakan untuk mengatasi pengangguran, perpajakan, nilai tukar, siklus bisnis ya. Kemudian juga bagaimana tentang devaluasi, revaluasi ya. Ini kebijakan ekonomi ini berpengaruh enggak terhadap bisnis kita gitu ya. Jadi mungkin dari indikator ini tidak semuanya mempengaruhi bisnis kita ya. Kita reach aja indikator yang mana yang akan kita gunakan di dalam analisis yang terkait dengan bisnis yang kita masuki. Kemudian berikutnya adalah environmental, yaitu faktor yang akan kita harus analisis ya, undang-undang lingkungan hidup ya, terkait dengan keberadaan daripada perusahaan kita, apakah ini ya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataukah belum. Kemudian kebijakan mengenai penggunaan produk yang ramah lingkungan, daya dukung lingkungan terhadap keberlanjutan daripada usaha kita. Jadi kalau kita bicara environment, legitimasi daripada keberadaan perusahaan kita itu kan sangat penting ya. Kita harus menganalisis lingkungan kita, apakah masyarakat sekitar kita mendukung keberadaan daripada perusahaan kita atau enggak gitu. Kalau tidak, di sini tentunya perusahaan harus berpikir lagi gitu ya, bagaimana keberadaan perusahaan itu bisa mendapat legitimasi daripada oleh masyarakat sekitar, sehingga sustainability daripada perusahaan itu bisa dipertahankan. Nah, faktor berikutnya adalah faktor politik. Faktor yang perlu dianalisis di dalam faktor politik adalah meliputi stabilitas politik, sikap pemerintah terhadap perusahaan asing, sistem pemerintahan, ideologi negara gitu ya. Jangan sampai kita memproduksi itu tidak menjadi produk kita itu adalah dilarang oleh negara di mana perusahaan kita itu berada ya. Kita harus juga menganalisis ini keamanan daripada produk kita. Jadi intinya di sini bahwa faktor politik pun itu akan berpengaruh terhadap keberadaan daripada perusahaan kita, dan
harus kita masukkan di dalam analisis kita gitu. Bagaimana sustainability daripada perusahaan kita ini. Berikutnya hukum. Faktor yang dianalisis terkait dengan faktor hukum itu adalah tentang undang-undang dan ini ya peraturan-peraturan yang berlaku yang melingkupi daripada keberadaan perusahaan kita. Jadi bagaimana operasional bisnis kita itu kan tidak bisa dilepaskan dari peraturan perundang-undangan dan juga peraturan hukum yang berlaku di negara di mana perusahaan kita itu berada gitu ya. Sehingga di sini faktor ini harus benar-benar kita analisis, jangan sampai kita operasional daripada perusahaan kita itu bertentangan dengan ini ya, perundangan atau peraturan yang berlaku. External Factor Evaluation, jadi EV tadi ya, untuk menganalisis faktor eksternal itu tadi. Matrik evaluasi faktor eksternal ini memungkinkan para penyusun strategi merangkum dan mengevaluasi informasi. Jadi yang 6 tadi ya, ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan persaingan. Jadi lingkungan. Ini dibuat dengan 5 tahapan ya, yang saya sampaikan di awal tadi ya. Kita nih ya, mengidentifikasi dalam proses audit eksternal ini. Jadi 5 faktor tadi kita identifikasi, memberikan bobot untuk masing-masing. Jadi semuanya kita beri bobot. Jadi dari faktor eksternal tadi atau kita bisa sebutnya dengan variabel, kemudian ini kan memiliki indikator ya. Memiliki indikator, indikatornya itu apa aja? Tentunya indikator yang tadi sudah kita bahas ya, satu persatu tadi, sosial itu meliputi apa, undang-undang hukum meliputi apa gitu, atau mungkin ada tambahan lagi gitu ya. Intinya di sini adalah indikator itu adalah faktor eksternal yang mempengaruhi keberadaan daripada perusahaan kita, dan itu kita tentukan bobotnya dari mulai 0,0 sampai 1,0, dari tidak penting sampai dengan ke paling penting gitu ya. Nilainya seberapa untuk mempengaruhi keberadaan bisnis kita gitu. Nah, setelah kita nilai bobotnya, kita berikan peringkat. Posisinya saat ini kalau di rating dari angka 1 sampai angka 4 gitu ya. Ini kita berada di angka yang mana? Dan tentang seberapa ini tentunya akan terkait tentang seberapa efektif strategi perusahaan saat ini dalam merespon faktor tersebut. Jadi ketika menentukan peringkat itu bagaimana sebenarnya ini ya efektivitas perusahaan ini dalam merespon dari indikator dari faktor yang kita sedang analisis. Kemudian berikutnya kita mengalihkan ini ya bobot faktornya dengan peringkatnya untuk menentukan nilai tertimbangnya. Kemudian kita jumlahkan nilai tertimbang dari masing-masing variabel untuk menentukan total nilai tertimbang bagi organisasi. Jadi setelah kita tentukan faktornya, kita memberikan peringkatnya, kita total bobotnya kali peringkatnya ya. Kita akan menentukan rata-rata atau nilai tertimbangnya di sini ya. Di situ angka itulah yang akan kita pakai untuk menentukan perusahaan kita ada di posisi yang mana saat ini gitu ya. Apakah di dalam posisi emerging atau di dalam posisi maturity atau di dalam posisi declining, sehingga dari situ kita bisa untuk menentukan atau kita bisa untuk membuat ini ya, menentukan strateginya. Strategi daripada perusahaan kita itu harus bagaimana agar terjadi ini ya eksistensi perusahaan ini bisa dipertahankan. Nah, ini contohnya EV matrix ya. Ini contohnya EV matrix dari ini ya. Modelnya seperti ini. Jadi peluangnya gitu ya. Ini ditentukan oleh perusahaan. Kemudian bobotnya ini juga ditentukan gitu ya. Jadi ini melalui ini ya. Mungkin kalau di perusahaan itu bisa di ini ya, di unit ini R&D-nya gitu ya. Di unit pengembangannya gitu ya. Kemudian di ratingnya seperti apa, baru ini adalah bobot skornya. Sehingga kalau kita ini trade-nya gitu ya untuk eksternal faktor, peluang ini ya, ancamannya seperti ini, bobotnya, ratingnya gitu ya. Ini
Ternyata 2,56. Ini dengan EV matrix. Nah, setelah EV matrix kita bisa juga dengan menggunakan competitive profile matrix ya. Metrik profil kompetitif ini mengidentifikasi pesaing utama perusahaan serta kekuatan dengan kelemahan mereka dalam hubungannya dengan posisi strategis dari perusahaan. Bobot dan total nilai tertimbang untuk CPM dan EV memiliki arti yang sama, tetapi faktor penentu keberhasilan atau CSF ya, Critical Success Factor dalam CPM ini mencakup isu eksternal dan internal. Dengan demikian peringkat mengacu pada kekuatan dan kelemahan di mana ini ya mulai dari 4, 3, 2, 1 gitu ya. Jadi di dalam CPM ini mengacunya biasanya mengacu dari kekuatan internalnya. Jadi di sini mulai advertising, product quality, price kompetitif ya. Di dalam CPM ini gitu, itu kita akan membandingkan antar perusahaan. Jadi misalkan nih perusahaan kita dulu, yang satu, ada company 2, ada company 3. Nah, bagaimana sebenarnya ini ya posisi daripada ini ya faktor-faktor internal gitu ya. Disampaikan kalau di EV tadi cenderung ke faktor eksternalnya ya, posisi perusahaan di faktor eksternalnya. Kalau di CPM ini posisi internalnya gitu, posisi internalnya dari posisi internal perusahaan ini bisa menjadi ini ya, jadi kekuatan dari sama kelemahan daripada perusahaan. Itu kita tabulasi meliputi apa aja indikatornya, kemudian kita bobot gitu ya. Kita bobot, tentukan bobotnya. Jadi penentuan bobot ini adalah seberapa ini ya, indikator ini berpengaruh terhadap eksistensi daripada perusahaan gitu. Secara keseluruhan, jadi sustainability gitu, sustainability daripada perusahaan. Kemudian kita menemukan ratingnya dan juga kita akan menganalisis beberapa perusahaan gitu ya. Jadi beberapa perusahaan yang kita analisis itu apa? Yaitu perusahaan yang di industri yang sama. Jadi kita melihat perusahaan pesaing kita mungkin ya, kita akan menganalisis. Nah, ternyata misalkan nih kita nih di company yang kedua, misalkan kita posisi di perusahaan yang kedua nih, ternyata perusahaan pembanding kita itu skornya di atasnya kita semua gitu. Sehingga kita ini berada di posisi mana nih sebenarnya di internal kita gitu ya. Berarti kalau kondisi seperti ini bisa dikatakan kita itu rendah dari advertising produk gitu sampai dengan ke market share kita itu rendah kan. Nah, kita mampu enggak nih bersaing gitu ya. Sehingga apa? Kita bisa ngamati nih yang paling ini apa gitu ya, yang paling rendah yang mana gitu. Jadi di antara keseluruhannya ini gitu. Misalkan kalau kita lihat di sini price kompetitif kita rendah 0,2 berarti apa? Harga kita ini kurang kompetitif dibanding dengan perusahaan yang lainnya gitu. Karena untuk company 1 itu 0,3, company 3 itu adalah 0,4 ya, kemampuan bersaingnya tinggi gitu. Nah, ini menjadi evaluasi bagi perusahaan ya. Jadi di sini dengan kekuatan yang ada di dalam perusahaan dan juga kita bisa mengetahui kelemahannya ada di mana. Ini adalah dengan competitive profile matrix. Jadi intinya di dalam EV dan competitive profile matrix di sini kita akan menentukan indikatornya. Bedanya kalau di EV itu adalah faktor eksternal, kalau di company profile matrix CPM itu adalah faktor internal perusahaan. Kita tentukan indikatornya dan dua-duanya sama menggunakan apa? Quantitative analysis dengan membuat bobot kemudian menentukan nilainya. Jadi merating ya, menentukan nilai daripada kondisi perusahaan pada saat ini terkait indikator yang sudah kita tentukan. Perbedaan penting antara EV dan CPM ya. Pertama-tama, faktor penentu keberhasilan dalam CPM ini lebih luas. Mereka tidak memasukkan data yang spesifik dan faktual, bahkan berfokus pada isu internal. Jadi tidak sampai ke ini ya, masuk ke data-data, tapi juga itu berbasis pada data biasanya ya. Tapi kecenderungan untuk faktor internal. Nah,
Faktor penentu keberhasilan dalam CPM juga tidak dikelompokkan dalam peluang dan ancaman seperti dalam EV dan ini ya, peringkat dan total nilai tertimbang untuk perusahaan pesaing ini dapat dibandingkan. Analisis komparatif ini akan memberikan informasi strategis internal yang penting. Jadi memang di sini analisis CV dan CPM ini juga ini ya, masukan penting di dalam untuk menentukan strategi daripada perusahaan ya. Jadi nanti untuk analisis eksternal ini akan kita masukkan di analisis SWOT ya, terkait dengan peluang, ancaman. Kalau CPM ini bisa masuk ini ya, tambahan analisis untuk analisis internalnya terkait dengan kekuatan kelemahan, kemudian untuk menentukan strategi. Jadi itulah pentingnya analisis ini di dalam penentuan strategi perusahaan. Nah, sumber daripada analisis eksternal di sini kan banyak ya, bisa ini berbagai hal ya. Jadi apalagi sekarang ya, di depan komputer aja kita sudah bisa mengetahui informasi banyak sekali terkait dengan apa, industri pesaing kita. Sebagai kesimpulan dari materi external assessment di sini ya, bahwa meningkatnya turbulensi di pasar dan industri di seluruh ini ya dunia menjadikan audit eksternal ini bagian yang eksplisit dan penting dari proses manajemen strategis. Perusahaan yang tidak memobilisasi dan memberdayakan manajer dan karyawan mereka untuk mengidentifikasi, memantau, memprediksi, dan mengevaluasi kekuatan eksternal kunci, ini mungkin akan gagal untuk mengantisipasi peluang dan ancaman yang muncul. Jadi intinya apa di sini? Ketika kita sudah berbasis pada manajemen strategis, jadi perusahaan berbasis manajemen strategis, untuk menentukan strategi ke depan itu perlu peran serta dari semua stakeholder internal. Jadi manajer, karyawan itu harus aktif di situ ya. Aktif bagaimana mengidentifikasi, memantau juga memprediksi dan mengevaluasi kekuatan di kita gitu ya. Kekuatan di internal, kemudian bagaimana peluang di eksternal agar apa? Agar di depan gitu ya, itu perusahaan bisa eksis gitu ya, bisa eksis ke depan, bisa sustain karena di situ bisa selalu memanfaatkan peluang yang ada. Akibatnya strategi tidak efektif, kehilangan peluang dan menuju pada kematian organisasi itu ketika apa, manajer dan karyawan itu tidak ikut berperan di dalam nih ya, penentuan strategi perusahaan. Jadi semua seharusnya ini berkontribusi dalam perusahaan untuk menentukan strategi gitu ya, untuk eksistensi daripada perusahaan itu. Nah, perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dari e-commerce dan jaringan sosial media jika teknologinya tertinggal. Yang satu hal yang penting yaitu tentang teknologi, apalagi pada saat ini seperti di pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa capital daripada perusahaan ya itu tidak terbatas pada 4 capital ya, tetapi sudah tambah satu yaitu teknologi informasi capital, information technology capital ya. Jadi mulai dari financial capital, human capital, social capital, natural capital, dan tambah satu lagi yaitu information technology capital. Nah, itu terkait dengan materi external assessment. Berikutnya nanti akan kita bahas ya di pertemuan berikutnya terkait dengan internal assessment untuk menuju ke analisis SWOT.